Oke, gimana? Udah pada kenyang semua? Oke, gini teman-teman. Perkenalkan, nama saya Najib Abdillah dan saya di track machine learning ini sebagai moderator. Ya, mungkin teman-teman berangkat dari tempat yang jauh ya ke sini gitu kan. Saya yakin, ya hakul yakin, nggak ada yang sia-sia karena hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang benar-benar manfaat dari dua speaker hebat yang sudah siap di depan. Oke, siapa dia? Yang pertama ada Mbak Esther Irawati Setiawan. Beliau adalah Google Developer Expert untuk Machine Learning dan juga aktif sebagai akademisi. Baik, kemudian yang kedua kita punya Muhammad Rafi Ardani. Ya, beliau adalah kurikulum developer di Decoding Indonesia. Tapi gini teman-teman, kita akan bagi menjadi dua sesi ya. Yang pertama pemaparan dari speaker pertama, Mbak Esther. Yang kedua dari Mas Raffi. Dan kita akan ada Slido, karena nanti di akhir kita punya sesi Q&A. Mungkin Mbak Operator, nah silahkan di-scan dulu ya teman-teman ya. Kalau nanti di tengah materi teman-teman punya pertanyaan, ya teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya. Oke? Yang mana nanti di akhir kita punya sesi Q&A sendiri. Oke? Baik, udah pada scan? Ya. Scan dulu ya yang belum. Ya, kalau nanti di tengah materi teman-teman punya pertanyaan bisa langsung ditulis pertanyaannya. Baik, tanpa harus menunggu lama-lama dan teman-teman mungkin udah nggak sabar, kita sambut speaker kita yang pertama, Mbak Esther Setiawan. Sampurasun. Jika Pundung airnya mengalir jernih, di Bandung hati menjadi tenang. Generative AI topik kita hari ini. Semoga ilmu yang didapat terkenang. Ya, salam kenal, saya Esther dari Stormtrooper. Ya, bukan sih tapi ya. Oke, jadi hari ini kenalan juga, mungkin udah ada yang pernah ketemu, sempet talk juga di Keras Developer Day Bandung, ada yang datang? Wow, ada yang datang ya. Terus di Google Cloud Bandung kemarin ada yang datang? Wow, ya seneng sekali ketemu lagi dan nanti pengen ngobrol, kira-kira kalian udah bikin app apa nih dari event sebelumnya gitu ya. Karena pengen tahu nih nanti saya tagih ya gitu. Jadi sehari-hari ya akademisi tapi suka banyak bikin app juga. Jadi nanti ada app-app yang saya share. Semoga teman-teman juga bisa coba atau bikin atau diskusi bareng untuk bikin app-app lainnya. Terus saya juga organize Google Developer Group Surabaya. Jadi kalau ada yang main-main ke Surabaya, sekalian sedikit promo gitu ya. 4 Mei kita bakal ada event Build with AI. Jadi siapa tahu ada yang mau sekalian coba bebek sinjai. Ada yang tahu bebek sinjai di Madura. Nah boleh nih mampir sekalian belajar Build with AI. Dan saya juga Google Developer Contributor dan juga Women Ambassador untuk IEEE. Kalau ada yang mau tanya tentang paper, nah boleh diskusi juga. Oke. Nah ini perjalanan saya sering jalan-jalan gitu ya. Sebagai Google Developer Group Surabaya Organizer, saya sempat dapat bonus nih ke Google I.O. Jadi yang di atas itu pengalaman experience, jadi sekalian pesan sponsor gitu ya. Joinlah ke komunitas Google Developer Group Surabaya gitu. Juga yang di Jakarta, di Bogor, ini ada teman-teman dari Bogor, kasih aplaus yang belain datang. Wah. Juga ada di Bandung, Mas Denny Rohimat, itu juga datang. Dan ya kita sering adain event-event.
Sekalian juga terima kasih ke tim decoding. Saya sendiri udah ikut 25 course di decoding. Jadi udah dapat 25 sertifikat nih gitu ya. Jadi senang banget hari ini bisa ketemu juga sama tim decoding, para creator kelas-kelas itu. Dan hari ini saya ingin sharing tentang generative AI. Jadi kita ingin belajar bareng, sharing bareng tentang apa aja teknologi terbaru. Dan mungkin hari ini saya cerita, besok bisa keluar teknologi baru lagi. Jadi benar-benar kita cepet-cepetan dan kita harus sebagai teman-teman entusias di track machine learning ini, kita harus terus belajar karena ini lagi 2 tahun ini lagi ngetop-ngetopnya machine learning. Ya ini contoh yang bawah, nah yang bawah ini sempat part time juga gitu ya, di Avengers kayak gitu. Jadi banyak sekali ya aktivitasnya, tapi yang bawah ya itu tahu sendiri lah ya buatan AI. Jadi kita kadang khawatir juga, kalian tim mana nih? Tim AI atau tim takut sama AI ya? Jadi ada banyak yang ngomong AI ini apakah end of the world gitu ya? Apakah manusia akan digantikan oleh mesin gitu ya? Atau kita jadi punya solusi nih ke semuanya? Nah kalau dari saya tentunya saya tim yang enggak end of the world. Karena kita justru bisa pakai AI, kita bisa pakai generative AI untuk justru membuat tas-tas kita lebih mudah, kita dapat bantuan dan efisiensi dari tas-tas yang ada. Dan ya tentunya kita harus terus ngikuti ya, sama kayaknya tiap hari nyoba mikir teknik baru, keluar istilah baru, ini cara kerjanya gimana ya? Ya. Dan sekarang yang pasti di teks itu udah berkembang pesat. Jadi contoh gambar ini hasil AI, sebelumnya gambar hasil AI kan tulisannya kelihatan kacau balau gitu ya. Tapi sekarang udah bisa rapi nih tulisannya generative AI. Jadi memang awal mulanya dari teks. Dari teks itulah sumbernya. Kemudian kalian pasti semua sudah coba chatbot ya, yang tim BART, tim Gemini ada? Tim Gemini, tim BART, oke. Tim lainnya? Sorry, karena Google Developer Expert nih, jadi promonya Gemini ya. Nanti sesi selanjutnya Mas Raffi bakal bahas yang di sana, yang lain-lainnya itu ya, nggak penting. Oke, jadi kita bisa apapun di sana, kita bisa minta bikin code, kita bisa bikin summarization, kita bisa search apapun di sana dengan teks, dan kita bisa curhat juga, kita bisa kayak mau tahu tren terkini, mau tahu cara kerja. Jadi kadang kalau penasaran, oke, aku pengen start generative AI. Nah, aku mau dari mana? Kalian juga bisa tanya loh ke chatbot. Jadi dia akan kasih referensi. Dan kalau mau tanya cara kerjamu gimana sih? Tanyakan aja gitu ya. Terus kayak aku kerja jadi misalnya developer. Aku punya project bikin sistem untuk POS resto. Apa aja yang bisa aku lakukan? Nambah AI apa aja? Nah, itu juga bisa. Nah, berlanjut ke image. Jadi kita bisa create realistic image seperti ini hanya dalam hitungan detik, dan itu keren banget. Juga interior design, nanti saya bakal demo sedikit, bukan demo ya, kayak show gitu ya. Nah, kalau ada waktu mungkin kita bakal coba bareng. Dan kita bisa kayak bikin apa saja dengan detail. Jadi camera angle mau dari mana, mau backlit, outdoor, urban, rainy, dan portrait. Nah itu semua bisa kita ciptakan dengan generative AI. Jadi kesempatannya itu luar biasa. Terus untuk voice cloning kita juga bisa nge-clone suara, mau jadi apa aja. Udah lihat ya video demonya Bapak Presiden kita pakai yang fasih bahasa Mandarin. Nah, itu adalah hasil dari voice cloning. Khusus slide ini akan dibawakan Bu Esther. Ini Dalam suara hal saya cloningkan perkembangan gitu ya. teknologi teks
Khusus slide ini akan dibawakan Jadi Bu saya Esther. bisa langsung pakai teknologi ini untuk bikin konten. Jadi kalau teman-teman yang kadang bikin konten, pengen share tentang experience developingnya, terus kalau kita kadang harus retake, nah itu nggak usah. Kita pakai voice cloning aja beres gitu ya. Dan Imagine ini salah satu teknologi Google yang udah kedepannya juga bakal generate video seperti ini. Dan ya, kalau kita lihat di sini, apa sih favorite movie-nya Gen AI? Ada yang tahu? Apa favorite movie-nya generative AI? Transformers, kenapa? Ya, jadi teknologinya di belakang chatbot yang canggih itu sebenarnya ya ada yang namanya Transformers. Jadi kita bakal explore nanti dan yang pasti sekarang entertainment sudah berubah. Jadi mungkin ke depan prediksinya film itu bisa ikuti alur yang kita suka gitu. Jadi nggak ada lagi kita sebel sama sebuah K-drama karena sad ending atau kita gemes karena kok kayak gitu sih gitu ya. Karena semua film itu sudah sesuai harapan kita. Jadi ada yang suka sad ending, ada yang tim happy ending gitu ya. Nah itu bisa menyesuaikan di dunia entertainment. Nah ini adalah contoh juga video yang saya buat dengan musik dan video. Jadi ini juga ada, nah teman-teman boleh coba tebak. Ada yang mau jawab enggak kira-kira ini prompt-nya apa? Nah, apa ini kira-kira prompt-nya? Lagi apa nih The Cat ini? Ada yang bisa tebak? Nah, ke depan kita itu tugasnya ada yang bilang jadi apa? Prompt engineer. Jadi yang penting sekarang kita bisa komunikasi dengan AI untuk membuat prompt yang tepat. Dan nanti juga ada berbagai perkembangan di mana AI itu juga pinter bikin prompt gitu ya. Nah ini ada yang udah nebak, mungkin ada yang tahu. Nah ini, an ancient Japanese cat dancing Jaipong traditional dance at Bandung gitu ya. Keluarlah gambar si the cat ini sedang dance. Dan untuk membuat musik dan video kita juga bisa pakai generative AI. Misalkan saya pergi ke sebuah summit dan hasilnya seperti inilah gitu ya, ada liriknya. Nah hari ini saya juga datang ke BDD dan di sini saya juga generatekan liriknya. Dan ini adalah video intro tentang acara kita hari ini. Ada kalian nggak di sini coba cari ya? Coba liriknya diresapi, ini lirik karangan AI ini. Sharing our dreams, oh yeah. Working with decoding, building a digital machine. Embrace the future, let's make our stand. Transcend boundaries across this wondrous land. Embrace the digital way. Oke, jadi itu hasil AI ya, liriknya, lagunya, dan kalau videonya sih tadi ya, saya video-video beberapa snippet minta bantuan panitia juga, dan ini adalah karya dari AI. Sorry. Ya ini nextnya. Oke, jadi kalau kita lihat powernya, bahkan dia bisa mengarang lagu dan kita bisa pilih nih pingin lagunya style apa. Nantinya pasti juga ada banyak concern. Jadi ketika kita mengembangkan sesuatu dengan generative AI, tentunya kita harus hati-hati. Jangan sampai misalnya tadi lirik yang diciptakan itu agak kurang tepat. Nah kita harus memperhatikan ethical concern dan kalau di tim Google ada responsible AI di sana. Dan yang pasti expression itu akan terus berkembang dan kita bisa misalkan di fashion juga menggunakan Gen AI. Ini juga video singkat saya yang kalau ini saya mintanya Pixar style. Jadi dengan nuansa Pixar kita bisa
membuat video ini dengan musiknya dan generate AI Pada untuk suatu hari di hutan yang kata-katanya. lebat, Dan terdapat ya seekor si kancil pencerita cerdik ini yang foto sedang saya berkelana sendirian. saya upload jadi versi kartun Suatu ketika, anak-anak gitu ya. Kancil mendengar Dan desiran dan suara gambarnya langkah ini kaki juga yang keras. generated by AI. Kiko segera menyadari bahwa itu adalah seekor harimau yang mendekat. Ya, jadi sangat banyak possibility. Dan mungkin kemarin pun ada rilis teknologi terbaru. Jadi ya benar-benar kita harus terus belajar dan terus mencoba. Nah, hari ini saya mau memperkenalkan 2 teknologi. Jadi kalau tadi udah demo-demo, sekarang gimana cara membuatnya gitu ya? Gimana pengembangannya? Nah, Gemini ini salah satu solusi yang ditawarkan. Ada yang tahu kapan di-launch? Baru-baru aja ya, jadi baru-baru aja Desember 2023. Oke, terus ada 3 versi. Ada yang tahu 3 versi Gemini? Oke, ada Ultra ya, sip. Wah, benar banget ini, Ultra, Pro, dan Nano. Nah, ini sesuai kebutuhan, yang pasti kalau on device ML kita pakai yang nano nanti. Nah, tapi kalau yang pro itu dia fokus bisa ke teks dan ya vision ultra yang paling besar. Dan yang free yang paling gratis, meskipun yang lain sekarang semua sudah gratis ya. Tapi kedepannya yang free itu yang terus Gemini Nano ini yang kita bisa pasang on device offline kayak gitu harapannya. Tapi ada lagi nanti spoiler di belakang yang lebih cocok buat offline. Dan nah dasarnya adalah Transformer gitu ya. Bukan Transformer the movie, tapi Transformer yang merupakan salah satu metode pengembangan dari machine learning. Jadi kalau teman-teman tahu dari neural networks berkembang jadi deep neural networks dan terus berkembang menjadi attention. Akhirnya dari attention jadi transformers dan nanti generative AI pakai GAN ya, generative adversarial networks. Jadi banyak sekali perkembangannya, tapi ada MOE. Nah, MOE ini salah satu kelebihan Gemini karena dia melakukan mixture of experts. Jadi ada berbagai model yang memang punya keahliannya sendiri-sendiri. Mereka expertise di masing-masing task yang dibutuhkan. Nah, sama Gemini dia nge-mix. Jadi kamu jago apa? Kamu jago apa? Satu jago bikin lagu, satu jago bikin gambar, satu jago bikin video. Nah, masing-masing yang jago ini nanti digabung jadi satu. Jadi karena itu bisa multimodal. Jadi topik kita hari ini juga multimodal di mana teks dan image itu bisa diolah nih berbarengan. Dan memang pionirnya dari attention, kemudian lanjut ke transformer dan BERT yang dikeluarkan Google. Jadi sering ada pertanyaan, kalau teman-teman ingin belajar machine learning untuk mengolah teks untuk bahasa Indonesia, nah kita bisa start dari IndoBird. IndoBird ini teknologi yang kita masih bisa explore untuk tahu dasarnya. Karena kalau pakai Gemini misalnya, itu kalian sudah fokus pakai sebagai API kan. Tapi kalau kadang penasaran pengen oprek dalamnya, atau kadang company itu nggak mau data kita itu masuk ke API, nah kalian bisa explore dari yang BERT ini. Atau Lambda juga bisa. Dan ya kalau sudah ke Palm dan BART memang mereka berbasis API. Tapi tunggu ya, nanti di belakang ada bocoran satu lagi yang kalian bisa jalankan tanpa khawatir data company atau data perusahaannya masuk ke server. Nah, Gemini bisa multimodal karena dia melakukan proses untuk pengolahan teks, image, dan audio dia masukkan. Nah, kita tahu kan istilahnya embedding ya. Jadi dari input user itu kok bisa diolah oleh model machine learning karena ada konversi ke angka. Nah, proses konversi itu sebenarnya simple-simple aja. Kalau teks dia bangun knowledge space untuk teks. Kalau image dia ambil part-part yang penting kemudian divektorkan. Tapi yang sekarang multimodal, dia harus bisa mengambil berbagai input itu terus masuk ke satu space. Nah, mungkin yang teks dapat 2 tempat, yang audio dapat 1 tempat, yang video
Nah, mungkin bisa posisinya di tengah-tengah ada image, kiri kanan ada video. Jadi ini tugasnya embedding itu gimana disiapkan sampai masuk ke model transformer. Nah, dari situ tergantung kebutuhan kita. Kita pengen output image ataukah kita pengen output text. Dan ada decodernya yang sesuai kayak gitu. Dan ini papernya kalau pingin ngoprek gitu ya, pingin tahu dalamnya, jadi tidak hanya menggunakan tapi pingin tahu dari mana sih idenya gitu ya. Kalau dulu Google Search itu kalian bisa tahu dari PageRank. Jadi gimana Google itu meranking supaya kok hebat ya yang website bereputasi bisa di paling atas. Nah sekarang kita bisa lihat attention papernya Google dan juga ini Gemini ini. Jadi ada white papernya dari tim Google DeepMind yang menceritakan cara kerjanya dan reportnya. Dan Gemini 1.5 itu tadi mixture of expert, terus dia ada yang versi Pro, Ultra, dan kita bisa sampai pakai speech recognition juga. Jadi banyak sekali yang bisa kita explore dan ini perkembangan timelinenya aja. Jadi kalau kalian pengen tahu ke belakangnya itu urutannya kayak apa. Nah ini. Jadi pertama dari One Pro ke ya ini powernya di mana Gemini 1.5 ini udah di atas cloud yang 2.1 meskipun cloud ya barusan meluncurkan lagi ya jadi emang ada perkembangannya. Oke sedikit masuk ke praktek sekarang jadi multimodalnya kayak apa sih gitu ya gambarannya. Untuk recommender tentunya, jadi kalian yang kalau kerja di industri, pasti kalau perusahaan itu pengen profit, pasti kita harus menyediakan recommender, entah di app mobile, entah di cloud, dan kita bisa coba nanti dibikin endpoint bisa, atau kita bikin backend-nya langsung di cloud juga bisa. Nah, skenarionya saya punya ini gambar ruangan, dan enaknya pilih kursi yang mana. Jadi zaman dulu itu saya masih pernah coba itu bikin VR app untuk naruh kursi di ruangan itu ya. AR app di mana kita simulasi kayak punyanya IKEA itu kita bisa pakai AR tuh naruh kursi di mana modelnya gimana. Tapi kita masih harus milih nih kursinya. Nah sekarang kita bisa dengan AI langsung ngasih best chair option. Jadi si pengguna tinggal scanning ruangannya langsung nih direkomendasikan kursi yang tepat. Nah menurut teman-teman kalian tim berapa? Tim 1? Chair 1 yang tepat? Enggak. Chair 2? Chair 2. Chair 3? Enggak. Chair 4? Oke ya, kita coba lihat ya apakah kalian itu udah connect sama AI sehati gitu ya sama AI. Nah kita lihat, nah ini di Vertex AI kalau ada yang belum pernah coba intinya sih kita bisa taruh model menggunakan atau menaruh model machine learning kita di cloud. Jadi langsung bisa dipakai misalnya kalian butuh untuk sebagai endpoint maupun langsung menghasilkan JPEG atau result JSON. Kita bisa pakai yang provision, jadi ada yang pro atau provision. Kalau provision memang dia jago di image. Jadi kita tinggal masukkan prompt dan nanti sudah keluar recommendationnya secara langsung. Prompt, nah ini pekerjaan masa depan, prompt engineer gitu ya. Karena semuanya yang penting bisa prompt sekarang. Jadi kayak describe what's visible in this room and overall atmosphere misalnya. Dia langsung bisa mengenerate atmosfernya seperti apa. Dan dari situ kita bisa melihat hasilnya ada living room dengan couch, coffee table dan semua komponen di dalamnya atmosfernya warm gitu ya, walls are white. Nah ini sudah langsung loh hasil dari Gemini sedetail ini. Dan kalau memang kita mau develop seperti ini, bisa nggak? Bisa gitu ya. Kita bisa bangun machine learning model kita, tapi memang kelengkapan datanya itu yang dimiliki oleh unicorn company. Jadi mereka bisa nge-build data. Karena sebenarnya generative AI ini tergantung seberapa lengkap datanya. Nah kalau Google itu punya data seluruh internet, ya dia bisa melihat berbagai gambar
sebuah ruangan dan interiornya, sehingga dari data seluruh internet itu tentunya dia bisa mengenerate seperti ini. Jadi contohnya kata-kata misalnya warm. Jadi interior yang warm. Kalau di model machine learning belum ada contoh interior yang warm, ya dia nggak akan bisa nih menghasilkan kata itu gitu ya. Jadi memang dari data pelatihan itu penting. Nah, next step, recommend a new piece of furniture dan explain the reason. Tadi ada tim 2 sama tim ini ya, kayaknya tadi tim 4 ya. Jadi apakah yang dihasilkan oleh AI? Oke, kita coba lihat. Nah, yang pertama katanya nomor 1 tuh good fit sih, gitu ya. Karena dia simple, rustic style, natural element gitu ya. Untuk mendampingi lantai kayunya dan karpetnya itu kayaknya cocok deh. Nah, kalau yang kedua enggak cocok sih karena terlalu formal, kaku. Jadi dia merusak nuansa ruangannya gitu ya. Nggak tahu di sini ada interior designer nggak gitu ya. Nah, kursi yang ini cocok karena simple, modern, sesuai dengan nuansa yang neutral. Kalah kok beda sama. Nah, ini nggak cocok karena bulky, ya kayak terlalu gede gitu ya dan mengganggu area yang sempit itu tadi. Oke, jadi gimana nih ya? Nah, takutnya kalian langsung panik nih gitu ya. Jadi ya jangan panik ya. Emang sih kadang ada joke nih, kalau Gen AI stres dia terapinya kenapa gitu ya. Karena yaitu terlalu banyak neural gitu ya, neural issue di kepalanya. Karena harus bikin neural network yang banyak. Jadi bisa dicoba di sini yang tadi untuk interior kalau penasaran. Kalau kalian ngerasa kok beda ya sama pilihanku, bener nggak sih? Atau mungkin ditanyain ke temen yang desain interior gitu ya, beneran nggak sih gitu, rekomendasi ini menurut teorinya gitu ya. Bisa coba di sini. Oke, nah yang kedua Gemma. Jadi Gemini punya adik namanya Gemma. Nah Gemma ini dia solusi karena teman-teman dari industri juga kadang tanya saya, oke, Gemini keren, tapi API-nya bayar berapa gitu ya? Berapa per call? Ada yang minta simulasi, kira-kira 1 month itu kita perlu bayar berapa? Nah, solusinya ada juga Gemma. Nah, Gemma ini dia bisa taruh di hardware gitu ya. Tapi tentunya di cloud juga bisa sih, tapi device IoT pun bisa menjalankan Gemma. Jadi kalau ada yang ingin mengcombine IoT dan AI maupun generative AI, kalian bisa coba yang ini nih. Dan dia bisa jalan dengan Keras 3, PyTorch, JAX, dan Hugging Face Transformer. Dan kalau rankingnya dia sih ngakunya Gemma yang 7 billion parameter itu ya paling selisih dikit lah ya sama lama gitu. Tapi dia sudah juara 2 gitu ya. Dari ini tapi yang aku sih Hugging Face ya. Jadi leaderboardnya Hugging Face. Oke, jadi kayak udah di kurasi dan memang dia performance-nya sangat bagus untuk model yang offline gitu ya. Bisa jalan tanpa API. Cuman dia ini ada sedikit unik sistem kerjanya. Jadi dia langsung kita masukkan, jadi kita knock-knock, who is there, dijawab ya kayak gitulah prompt formatnya. Dan bisa juga fine tuning, jadi bisa disesuaikan sama data kita. Entah use case-nya kalian apapun, kalian bisa langsung aja fine tuning dan mencocokkan dengan kebutuhan. Jadi contoh saya bikin artikel di Medium gitu ya, silahkan dibaca lengkapnya. Karena kalau kita explore artikelnya nih bakal lumayan ini ya, panjang gitu ya. Intinya sih, karena kalau kita pingin model-model machine learning itu jalan di on device, berarti dia size-nya nggak boleh besar-besar kan. Kalau dia size-nya besar, kita nggak bisa explore. Jadi kita bisa combine dengan LoRa. Di sini ada quantization LoRa, dan dari situ kita bisa membuat matriksnya itu kecil-kecil aja. Jadi dia siap mengolah dengan jumlah nggak terlalu besar. Jadi kita load dari
pre-train Google Gamma, terus kita tinggal menyesuaikan dan mengatur quantization configuration-nya karena memang butuh mengecilkan size-nya. Dan dari sini saya sequence length-nya saya limit ke 500 aja. Lanjut, nah di sini kita akan menyesuaikan adapternya dengan model yang sudah kita load tadi. Dan ya kita bisa mengcompare sih, jadi ceritanya saya pengen mengcompare gimana hasilnya yang fine tune dan yang tanpa fine tune. Nah, di sini contoh pertanyaannya karena sesuai dataset, jadi kalau di Medium nanti bisa dilihat. Datasetnya saya pakai yang sudah ada di Kaggle dan ada beberapa nama di sana. Nah, misalnya saya tanyakan tentang user itu. Nah, ini perbandingannya supaya teman-teman bisa lihat. Kalau fine tuning itu lebih detail ya. Jadi antara yang normal dan tanpa fine tuning, itu ternyata yang fine tuning itu lebih detail, lebih presisi. Jadi kayak misalnya ada tentang startup weekend, dia jelaskan gitu ya. Jadi lebih baguslah hasil yang fine tuning. Masih banyak tren-tren. Jadi yang saya ceritakan ini masih small part of the so many trends. Besok bisa keluar model baru. Jadi teman-teman jangan stop tapi terus explore. Jadi misalkan self-discover LLM. Jadi dia bisa mencari sendiri model yang tepat, prompt yang tepat. Dia bisa mendiscover dan mengcombine. Jadi yang penting sebenarnya kan LLM banyak ya. Pertanyaan selanjutnya itu kan biasanya mau pakai yang mana? Nah, kalau kita sebagai machine learning engineer, ML engineer atau AI engineer, kita harus eksperimen. Jadi eksperimennya kita ya coba gitu ya, coba ini, coba itu, yang mana hasilnya lebih bagus. Dan juga kemarin ada inisiasi yang juga men-share dia membangun LLM dengan 7 billion parameter. Nah, saya sendiri semangat karena saya belum punya kapasitas mesin untuk membangun ini. Jadi cita-citanya sih sebenarnya pengen ya bikin LLM versi kita sendiri. Tapi karena komputasinya itu berat, ya kita masih pakai yang ada. Dan ini dijanjikan dia bisa bahasa lokal, Sundanese juga disupport. Cuman sampai sekarang URL-nya belum keluar, jadi baru pengumuman. Jadi nggak bisa masuk ke slide nih URL-nya. Tapi sebenarnya saya pengen teman-teman nanti explore ya. Jadi tadi boleh Indobird, kalau pengen develop sendiri. Boleh juga berbagai model LLM lainnya ada di Indonesia dan yang ini coming soon gitu ya, stay tune dan coba nanti kembangkan dan trial di sana. Nah, saya sendiri juga mendevelop beberapa app. Jadi yang pertama Icon. Icon ini saya pakai Imagen di belakang layar untuk develop image. Dan juga story generator yang tadi saya demokan itu juga part of dari project Tolah Toleh ini. Jadi daripada Tolah Toleh kita bikin story yang bisa masuk di YouTube dan teman-teman bisa explore. Ini sempat ya masuk di beberapa media dan ini teman-teman boleh coba nih Icon dan Tolah Toleh. Yang Icon ini dua-duanya jalan di Google Cloud ya, jadi back-end-nya di Google Cloud dan teman-teman bisa coba generate gambar di sini. Gambarnya itu menunjukkan powernya dari Imagen karena di belakang layarnya ada Imagen di Icon ini. Sedangkan Tolah Toleh ini dari Imagen saya combine dengan text generation-nya Gemini, terus videonya masih enggak terlalu tinggi FPS-nya. Jadi kalau tadi yang Jaipong Cat itu kan FPS-nya tinggi ya, jadi dia bisa kelihatan gerak tari. Yang ini masih proses, jadi on development jalan terus. Nah, kalau teman-teman pengen tanya gimana sistem kerjanya, nanti boleh di-sharekan. Saya share juga bisa diskusi. Oke, jadi jangan lupa bahwa emang yang pertama ini generative AI itu kayak wah luar biasa gitu ya, bom di balik besar hype-nya itu luar biasa. Ya, jadi ada tornado of AI di sana. Tapi kalian jangan jadi yang ini, masih santai-santai aja gitu ya. Masih merumput gitu istilahnya ya. Jadi kita harus terus belajar teknologi ini
Dan jangan jadi takut atau jangan ngerasa kita bakal digantikan AI. Karena ya kita tahu bahwa generative AI ini meningkatkan creativity. Jadi kadang para desainer itu butuh inspirasi, dan kalau kita kayak enggak ke suatu tempat, misalnya kita disuruh mendesain sebuah kota, sebuah city, sebuah budaya. Nah, dengan Gen AI kita bisa mencoba dan meng-create sesuatu, dan juga dengan dari grup satunya ya, grup Meta. Jadi banyak yang bisa di-solve. Kalian juga bisa misalnya ikut Google Gen AI, tapi kayaknya pendaftarannya terakhir hari ini gitu ya. Kalau ada yang mau tahu, Gen AI Hackathon juga ada. Nah, di Surabaya kita punya TensorFlow User Group Surabaya, kita lagi running ML Olympiad. Jadi siapa yang penasaran, pengen coba kompetisi, boleh search namanya ML Olympiad dari TFUG Surabaya ya. Dan ini adalah sosmed saya, jadi silahkan connect kalau pengen tanya, pengen diskusi tentang berbagai teknik, atau kalian sedang explore apa untuk tugas akhir atau untuk pekerjaan. Nah, boleh connect di salah satu media ini dan kita bisa diskusi bareng. Oke, Kakak Panitia masih ada waktu berapa lama? Oke, masih ada waktu, dan saya akan sedikit explore lebih detail lagi. Sambil teman-teman coba buka icon ya. Oke, jadi di contoh kemarin saya tiba di Kertajati, terus saya foto ya. Jadi dengan AI Studio itu kita bisa generate berbagai informasi. Jadi misalkan kita bisa memasukkan prompt dan mendapatkan deskripsi dari yang kita coba search. Jadi kita bisa lihat di AI Studio. Jadi di sini itu kita bisa prototyping terlebih dahulu sebelum kita masuk ke benar-benar kita develop. Jadi kalian bisa mencoba atau menunjukkan ke misalnya atasan Anda tentang ini loh Gemini bisa kayak gini. Tapi nanti kalau sudah setuju, sudah cocok, kalian langsung bisa ambil API key. Jadi masuk aja ke Google AI Studio. Terus untuk development kita bisa get atau create API key. Dan dari situ kita bisa create code-nya. Jadi misalnya nih saya mau create API key. Nah, kita bisa dari Google Cloud Project yang kita sudah punyain. Misalnya di sini saya punya Cloud9, terus saya create API key. Nah, ini bisa di-embed langsung ke code-nya. Dan ya kita bisa langsung memanfaatkan endpoint-endpoint yang ada.
Oke, nah sekarang kita punya 3 model prompt. Jadi bisa chat, bisa free form, bisa structured form. Ada yang nonton ngobrolin AI belum ya? Ngobrolin web dengan ngobrolin AI. Jadi kita coba free form. Jadi sebenarnya sih ada getting started ini juga. Nah, dengan getting started ini kita punya beberapa tutorial yang teman-teman bisa coba langsung dan bisa mencoba memasukkan gambar terus ngetes inputnya. Jadi semua langkah-langkah sudah ada di sini untuk prototyping dengan AI sebelum kita milih apa aja yang akan kita lakukan. Dan prompt gallery ini juga mempermudah. Nah, pingin apa? Recipe creator, marketing writer, gitu ya. Kita coba yang recipe creator. Nah, di sini promptnya sudah dikasih contoh. Jadi accurately identify the background in the image and provide an appropriate recipe. Nah, kita bisa attach saja file. Kita approve dengan aksesnya dari Google AI Studio. Atau kita bisa lihat recent image. Oke, saya cari cilok aja ya. Nah, langsung aja saya upload. Oh, not support. File size-nya, filenya tipenya WP rasanya. Ya, ini JPEG sudah aman. Saya browse. Sebenarnya sih ada ya, mungkin sate gitu. Semoga gambarnya masih ada, belum. Sebentar, saya load dari sini. Kayaknya menu uploadnya lagi enggak ini. Atau gini lah ya, saya minta generate recipe for cilok. Nah, ini langsung, benar enggak ini resepnya teman-teman? Jadi tapioka with
Terus peanut sauce-nya kayak gini lah ya, semoga benar sih. Jadi dia tahu sih cilok gitu ya, kalau kita ganti dengan batagor juga bisa. Pokoknya yang di sini model yang jago untuk memasak, tapi dia sebut itu wonton gitu ya, wonton wrapper. Untuk ikan pakai makarel atau tuna, elit ya. Kita pakai yang Indonesian aja ya gitu, jangan tuna, wah susah ini nangkepnya. Nah sudah ya, sudah pakai tenggiri ya, oke. Nah ini loh yang asik get code ya, jadi terserah kalian mau pakai JavaScript, mau pakai Kotlin, mau pakai Python dan Swift, langsung aja generate a recipe for Indonesian Batagor. Jadi tinggal call aja ke Gemini. Jadi boleh dimanfaatkan ya mumpung masih free, tapi nanti kalau sudah berbayar ya ada solusinya sih. Nanti dilihat di artikel Medium saya yang tentang Gemma. Jadi Gemma itu nggak berbayar, kalian bisa fine tune. Kalau memang untuk resepi ya silahkan di fine tune untuk berbagai koleksi resepi atau resep masak Indonesia. Oke, semoga kalian terus semangat menggunakan AI, jadi bestie dengan AI, dan see you in another event. Oke, tepuk tangannya meriah buat Mbak Esther. Keren banget loh, keren banget ya. Siapa yang nggak sabar nanti malam pengen ngoprek, siapa? Ya keren banget ya, bisa create musik, bikin cilok, batagor, somai. Oke. Nah, kita ada pembicara selanjutnya ya, yang akan ngomongin generatif AI yang bertanggung jawab. Mungkin Mas Raffi bisa naik ke atas panggung untuk mempersiapkan diri. Terima kasih ya. Disemangatin loh Mas. Belum mulai. Belum. Ini keren juga nih materinya. Oke. Nah, sudah terlihat. Salah. Cancel. Kok nge-lag ya? Sorry, Duplicate aja tuh. ininya nge-lag. Oke. Kayaknya masih butuh sedikit berapa. Nah, Ya, udah. ininya nge-lag ya trackpad-nya? Nah. Oke. Oke. Udah siap Mas? Siap dong. Sikat kasih paham abangku. Please Siap. welcome Raffi Ardhani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Tadi kan materi sebelumnya udah dikenalin sama Mbak Esther terkait generatif AI itu apa sih sebenarnya dan apa sih penerapan-penerapan yang udah dilakukan sama Mbak Esther gitu. Nah di sini aku bakalan ngomongin tentang ethic analyst. Ethic analyst ini tuh apa sih sebenarnya? Ethic analyst sebenarnya itu kita harus bisa memastikan AI yang kita bangun ini tuh akan menjadi sebuah ancaman atau menjadi keuntungan gitu. Kalau tadi sebelumnya di materi Mbak Esther udah bikin salah satu aplikasi yang namanya Icon gitu. Nah di sini aku pengen bantu teman-teman kalau misalnya teman-teman tuh pengen bikin Icon versi teman-teman sendiri gitu. Dengan mana Icon itu tuh harus bertanggung jawab dan gak boleh nge-generate sebuah image yang mungkin NSFW atau politik atau yang lainnya kayak gitu teman-teman. Konsep ini tuh sangat penting sebenarnya untuk kita sebagai developer machine learning supaya karena kita tuh nggak bisa membatasi kreativitas khususnya di rakyat Indonesia ini sendiri ya teman-teman. Yang mana kreativitas di masyarakat Indonesia ini tuh sangat tinggi. Orang-orang tuh suka bikin generatif AI ini tuh mungkin sekarang ada banyak banget generatif AI yang dipakai menjadi iklan
judi online, iklan yang lain-lain, itu tuh kita gak bisa membatasi kreativitasnya gitu. Nah sebagai developer kita bisa membatasi apa yang bakalan AI kita lakukan gitu. Jadi dia gak akan nge-generate gambar atau video atau teks yang itu tuh mengandung unsur-unsur yang tidak boleh kita keluarkan gitu. Tapi sebelum ke suka materinya, aku pengen tanya dulu, apakah di sini teman-teman ada yang baru belajar machine learning atau nggak punya background IT? Atau semuanya udah tahu machine learning itu apa? Kayaknya semuanya udah belajar tentang machine learning ya. Kalau misalnya udah belajar semua, jadi aku nggak akan ngomongin tentang diskriminatif AI lagi karena teman-teman di sini udah belajar. Tapi aku bakalan ngomongin kenapa ChatGPT atau generatif AI ini tuh sangat booming gitu. Sebenarnya pada tahun 1940 tuh udah dimulai yang namanya machine learning gitu. Tetapi dimulai pada tahun 2016 itu tuh ada salah satu perusahaan besar yang bikin sebuah chatbot yang dia tuh mempelajari conversation yang ada di Twitter gitu. Tetapi itu belum bisa dikembangkan lebih besar karena kita tuh nggak bisa membatasi si AI itu tuh belajar apa aja sih di Twitter. Yang mana ketika dia belajar di Twitter dia tuh membuat sebuah statement yang sangat kontroversial gitu. Hingga di tahun 2016 yang tadi si chatbot itu ramai, hingga akhirnya di tahun 2020 ini tuh ada yang namanya ChatGPT. Tetapi kita biasanya pakai ChatGPT itu mulai di tahun 2021 atau 2022 gitu teman-teman. Nah kenapa di tahun 2022 ChatGPT ini tuh sangat booming? Karena sebelumnya ketika kita menggunakan Google sebagai search engine, kita tuh harus mencari satu persatu dan kita harus membaca materinya secara sendiri gitu, mandiri. Nah dengan adanya ChatGPT ini tuh bisa memberikan informasi yang kita inginkan gitu dengan kita hanya memasukkan prompt-nya itu sendiri. Makanya pada tahun 2022 ChatGPT itu sangat booming gitu. Bahkan mungkin teman-teman di sini pakai ChatGPT buat ngerjain tugasnya teman-teman atau ujiannya teman-teman gitu. Nah, sekarang kita mungkin setiap harinya tuh udah berinteraksi gitu sama AI. Di kehidupan sehari-hari kita tuh udah pakai gitu, mulai dari kita memprediksi cuaca, kita dapetin sistem rekomendasi dari Spotify, Netflix, hingga yang lainnya gitu. Nah di bawah ini, di 3 bawah ini tuh generatif AI yang mungkin teman-teman udah pernah pakai gitu. Bahkan salah satunya Stable Diffusion. Stable Diffusion ini tuh kalau misalnya teman-teman cek di Facebook, itu tuh ada salah satu grup yang jual beli prompt Stable Diffusion. Atau bahkan mereka tuh jual beli jasa buat nge-generate si gambar yang ada di Stable Diffusion ini gitu. Kalau misalnya yang 2 ini, ya ini teman-teman pasti udah tahu lah. Ini Gemini, ini sama ChatGPT gitu. Nah kita sebagai mungkin ini tuh salah satu yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari, tapi kita tuh bakalan tahu, kita tuh bakalan pakai ini ketika pembuat AI-nya itu berhasil gitu. Tetapi di balik semua ini, ada nggak sih AI itu yang gagal atau kitanya AI nggak bisa kita pakai? Sebenarnya ada banyak, tapi mungkin itu nggak nyampe ke teman-teman karena itu nggak dipakai oleh user. Sebagai salah satu contohnya, ini ada salah satu contoh ketika kita membuat sebuah AI yang dapat mendeteksi objek, harusnya ini tuh kamera tuh mengikuti bola teman-teman. Tapi ketika wasitnya yang di bawah ini mirip sama bola, jadi si kameranya itu tuh ngikutin si wasitnya. Ini kan nggak fair ya, buat teman-teman yang mungkin memiliki kepala mirip kayak bola, itu tuh nggak fair gitu. Aku nggak bilang jelek ya, tapi mirip gitu. Jadi si kameranya itu bakalan ngikutin si wasitnya itu sendiri. Dan itu nggak fair ketika kita membuat sebuah sistem yang itu tuh nggak bisa dipakai sama semua orang gitu. Yang kedua, ini juga object detection sebenarnya atau image classification, ini juga jadinya bias gitu. Ketika kita punya anjing dan disamakan dengan cookies, walaupun emang ini mirip, tapi kan ini bias gitu. Selain 2 ini, sebenarnya ada banyak banget sistem failure di AI. Salah satunya yang tadi aku ceritain di tahun 2016, ada salah satu chatbot yang dia memberikan sebuah statement tuh yang mungkin nggak bisa diterima oleh semua orang gitu. Mending aku nggak bisa ngomongin statementnya apa, tapi kalau misalnya teman-teman penasaran nanti cari aja 2016 gitu. Selain itu, ada juga yang pernah bikin sebuah sistem AI, dia tuh mengklasifikasikan manusia, tetapi salah gitu ngeklasifikasiinnya. Dan itu pun nggak bisa diterima oleh user gitu, sehingga kedua sistem AI itu tuh nggak jadi dipublish gitu teman-teman. Jadi kenapa kedua sistem AI itu nggak jadi dipublish? Karena dia tuh belum menerapkan yang namanya responsible AI. Semua orang nggak bisa pakai dan ada kesalahan yang itu tuh jadinya unsurnya tuh mungkin sara, racism dan yang lain sebagainya gitu. Ini contoh failure-nya. Yang tadi 2 yang aku ceritain, aku nggak bisa masukin si fotonya, tapi teman-teman tahu kalau misalnya ada failure AI. Terus selanjutnya, ada yang sekarang tuh di ChatGPT, di Gemini, ketika kita bertanya tentang bagaimana cara menggunakan software bajakan, atau bagaimana cara kita membuat hal-hal yang melanggar aturan,
kedua ChatGPT dan Gemini ini tuh nggak akan membalas gitu, nggak akan merespon, dan itu pun karena ChatGPT dan Gemini itu udah membatasi jawabannya itu tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melanggar hukum gitu. Tadi aku udah sempat mention gitu, kenapa ChatGPT booming di tahun 2022? Karena ChatGPT ini tuh bakalan ngejawab pertanyaan apapun yang kita minta gitu. Aku sedikit cerita, di tahun 2021 waktu aku kuliah, temanku tuh percaya banget sama yang namanya ChatGPT. Ujiannya dari awal UAS sampai akhir, dia tuh ngerjainnya pakai ChatGPT. Untuk mata kuliah yang pertama, nilainya bagus karena itu masih dasar. Tapi untuk mata kuliah yang kedua, nilainya dia ngerjain semua dari awal sampai akhir pakai ChatGPT, tapi nilainya hanya dapat 40 gitu. Jadi kenapa sebenarnya ChatGPT atau chatbot ini tuh memberikan jawaban yang mungkin relevan bagi kita gitu, tetapi salah gitu ketika kita periksa ini di dosen kita, karena si sistem AI ini itu tuh nggak lihat dunia tuh sesuai dengan apa yang kita lihat, tetapi si sistem AI ini tuh ngelihat dunia tuh ya sesuai dengan data yang mereka miliki gitu. Jadi walaupun dia ngasih jawaban, ini jawabannya tuh mirip sama ini, kita lihat sebagai manusia, oke, relevan. Tapi data yang dia berikan itu tuh nggak sesuai sama database yang dikasih sama dosen atau guru kita. Alhasil ya jawabannya itu salah, teman-teman. Nah, di sini semakin berkembangnya AI setiap harinya, masalah terbesar AI itu bukan dari apa yang bisa AI lakukan gitu, teman-teman. Tetapi ada yang lebih penting daripada apa yang bisa di AI lakukan, yaitu apa yang akan kita lakukan dengan AI. Mungkin sebagai developer kita harus bisa membatasi apa yang akan disajikan oleh AI kita, atau mungkin sebagai user secara general, kita harus tahu apa sih batasan yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan sebuah sistem berbasis AI, teman-teman. Sebenarnya tujuan dari responsible AI ini sendiri tuh ingin mewujudkan, sebagai developer ya, ingin mewujudkan sebuah sistem yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa pilih-pilih dan menghasilkan jawaban yang tidak melanggar aturan gitu. Ada sebuah statement yang menurut aku ini sangat keren untuk kita terapkan. Bagaimana AI itu akan bertanggung jawab jika kita sebagai manusia itu nggak bertanggung jawab ketika membangun sebuah sistem berbasis AI gitu. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan ngomongin beberapa poin penting terkait responsible AI ketika kita membangun sebuah sistem berbasis AI. Yang pertama, di sini ada yang namanya human center gitu. Dimana kita ketika membangun sebuah AI, sistem AI kita tuh harus berasal dari permasalahan yang dimiliki oleh kita sendiri gitu. Permasalahan ini harus bisa diselesaikan oleh AI yang kita bangun. Bukan untuk tinggi-tinggian akurasi, state of art yang sangat tinggi, atau bahkan kita dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia gitu. Gak mungkin karena kita bukan avatar. Nah, di sini kita pengen bikin AI itu sesuai dengan apa yang kita pengen, tapi bisa menyelesaikan permasalahan yang kita pengen juga, walaupun akurasinya nggak terlalu besar, teman-teman. Nah, yang kedua, komponen kedua yaitu fairness. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat di salah satu contoh sistem failure of AI, yang tadi wasit sama bola, itu kan nggak fair ya. Buat orang-orang yang memiliki perbedaan, harusnya kan diperlakukan dengan sama gitu. Jangan sampai objek detection-nya itu malah mengikuti objek yang lainnya gitu, apalagi itu manusia gitu. Yang ketiga, akuntabilitas gitu. Akuntabilitas ini tuh kita harus bisa bertanggung jawab dan kita harus bisa menjelaskan kenapa kita memilih algoritma tersebut dan kenapa AI yang kita bikin tuh merespon hal-hal itu gitu. Bagaimana, kenapa AI yang kita bangun tuh responnya bisa seperti itu gitu. Ketika kita mengklasifikasikan, kenapa ketika kita memasukkan data baru, kenapa dia dapat mengklasifikasikan gambar baru tersebut tuh menjadi sebuah sampel class atau misalnya jawaban label yang lainnya, seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, privacy, teman-teman. Privacy di sini tuh sangat penting karena kita harus bisa menjamin data yang kita collecting, data yang kita training, lalu yang ada di deployment itu tuh harus bisa terjaga gitu. Karena sekarang di tahun 2024 udah ada yang namanya undang-undang data gitu. Kalau misalnya kita sebagai perusahaan gak bisa ngejaga data, itu tuh bisa dipidana juga, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita harus menerapkan responsible AI ini, kenapa kita harus peduli gitu, teman-teman? Sebagai developer, kita harus peduli responsible AI ini karena kita akan mengawasi semua prosesnya gitu, mulai dari collecting data, kontrol, hingga apply gitu. Collecting ini apa? Collecting ini ketika kita mengambil data,
kalau misalnya kita bikin sebuah sistem AI, diskriminatif AI, ketika kita collecting data, kita harus bisa memastikan data yang kita punya itu tidak memiliki unfair bias gitu. Ataupun ketika kita melakukan kontrol di sini tuh ketika melakukan training, pemilihan algoritma, hingga menghasilkan hasil klasifikasi atau misalnya respons itu tuh kenapa harus bisa menghasilkan respon tersebut dan apa sih batasan-batasan yang respon itu tuh nggak boleh dikeluarin gitu. Yang terakhir ketika kita memonitoring atau applying gitu deployment. Ketika kita sudah melakukan deployment, data yang kita miliki atau AI yang kita miliki ini tuh apakah sudah menjaga privacy user, akurasi yang diberikan itu sudah bagus dan hasil atau responnya itu udah sesuai atau belum gitu. Kalau misalnya belum sesuai ya kita harus lakukan lagi gitu teman-teman. Nah, dari sini kita udah tahu bagaimana cara kita menerapkan responsible AI agar kita dapat membangun sebuah sistem AI yang bertanggung jawab gitu. Dari ketiga poin ini sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu. Yang mana kita tuh nggak boleh bikin sebuah sistem AI yang pertama tuh memiliki kekerasan, pelanggaran, hingga pelanggaran yang berhubungan dengan undang-undang secara umum gitu. Kalau misalnya yang kedua ini tuh di etika, kita nggak boleh membuat sistem AI itu yang melanggar etika gitu. Gimana kalau misalnya kita melanggar etika, apalagi usernya gitu, usernya kan lebih kreatif, penggunaannya bisa lebih jauh lagi dari apa yang kita bayangkan gitu teman-teman. Nah di sini aku pengen ngomongin tentang responsible AI ketika kita controlling si modelnya gitu, controlling responsible AI ketika kita membangun sebuah sistem generatif AI. Yang tadi sebelumnya kalau misalnya kita ngomongin tentang aplikasi yang dibangun oleh Bu Esther, Icon, itu kan di belakangnya ada Imagen. Nah aku pengen bawa di sini tuh 3 cara supaya kita bisa membangun sebuah sistem generatif AI di lokal gitu. Kenapa aku pengen bawain sistem ini di lokal? Mungkin teman-teman di sini ada yang belajar machine learning tetapi insecure spesifikasi laptopnya tuh nggak ada GPU-nya atau misalnya CPU-nya udah old school banget gitu teman-teman. Jadi agak lama buat trainingnya. Nah, aku pengen bawa 3 cara supaya kita tuh bisa bikin sistem generatif AI ini tuh di lokal dan nggak perlu GPU. Tapi yang satu perlu sih. Jadi yang duanya lagi nggak perlu. Jadi supaya teman-teman di sini tuh bisa bikin aplikasi yang mirip sama Bu Esther atau misalnya aplikasi-aplikasi generatif AI yang lainnya gitu. Yang pertama, aku bakalan ngomongin tentang text-to-text generation gitu, generator. Nah di sini tadi kan udah dijelasin sama Bu Esther tentang Gemma, Gemini dan lain-lain. Aku bakalan bawain salah satu model, tetapi model ini tuh teman-teman bisa ganti gitu. Teman-teman bisa ganti model ini sesuai dengan kemampuan komputernya teman-teman sendiri gitu. Aku bawain yang paling ringan supaya teman-teman mungkin bisa bawa si model ini tuh ke produk yang lagi teman-teman build atau teman-teman udah kerja dan pengen bikin sesuatu yang mungkin bisa ngebantu si company-nya itu jadi ada chatbotnya juga yang relevan gitu jawabannya. Yang kedua, aku pengen bahas tentang deployment di text to image generation gitu. Tadi kan udah dijelasin gimana cara Bu Esther bikin sebuah image, tapi kan kita nggak tahu di belakangnya itu gimana. Dari teks menjadi image itu gimana dan kita bakalan bahas itu sedikit teman-teman. Yang terakhir multimodal. Multimodal model ini tuh kita nggak akan ngomongin terlalu dalam, tetapi kita bakalan ngomongin gimana cara kita pakai sebuah framework supaya kita bisa menjalankan si multimodal modelnya ini. Nah yang pertama aku bakalan ngomongin ke text to text generation. Text to text generation ini tuh yang paling ramai di tahun 2022 karena yang tadi di ChatGPT, Bard hingga yang lainnya tuh udah mulai bikin text generationnya sendiri gitu. Ini salah satu perjalanan tentang LLM-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini tuh cuman ada perusahaan-perusahaan besar gitu. Di sini cuma ada perusahaan-perusahaan besar dan nggak ada perusahaan yang mungkin baru merintis gitu. Kenapa pertanyaannya? Karena kita nggak bisa, bukan nggak bisa kita bikin data LLM sendiri. Tapi kalau misalnya kita bikinnya sendiri, nggak akan sebanyak ini gitu. Bisa lagi sebanyak ini, tapi mati teman-teman. Jadi ya yang bikin LLM tuh kebanyakan perusahaan-perusahaan besar. Kita sebagai user tuh nge-consume si modelnya itu sendiri gitu. Ketika kita ingin masukin data kita, itu bisa disebut dengan fine tuning. Jadi kita nggak harus bikin dari scratch ketika kita bikin image classification, kita collecting data yang udah ada di Kaggle. Itu kan cuma 1.000, 2.000, kita juga tinggal klik. Tapi kan kalau bikin LLM gini, datanya banyak banget. Gemini aja kalau nggak salah, yang terbaru itu, koreksi aku kalau salah yang Bester, di Gemini itu kalau nggak salah, parameternya itu yang terakhir itu 540 billion gitu. Jadi itu kan banyak banget, kalau misalnya kita collecting data itu sendiri ya, mau sampai kapan gitu teman-teman.
Nah, di sini aku pengen ngomongin salah satu open repository yang namanya Hugging Face. Ketika kita bersama dengan Python dan kita tahu yang namanya Hugging Face, kita bisa bikin chatbot yang powerful, gampang, dan mudah digunakan gitu teman-teman. Di sini aku pengen bawain salah satu, ini modelnya nggak harus model yang sama. Nanti di Hugging Face teman-teman bisa pakai model yang manapun gitu teman-teman. Nah, di sini bagaimana kita menerapkan responsible AI di bagian controlling ketika kita menggunakan model yang udah ada gitu. Salah satunya kita bisa bikin persona di chatbot yang kita milikin gitu teman-teman. Di sini aku bikin personanya tuh dia seorang machine learning expert gitu. Dan chat topiknya tuh ngomongin tentang machine learning. Tetapi ketika dia menjawab pertanyaan, dia harus menjawab tuh dengan sopan dan bijak. Kita juga bisa bikin jangan ngasih contoh, nanti diturutin lagi. Kita bisa bikin personanya ini tuh negatif, tapi jangan diikutin. Makanya kita harus bikin persona ini tuh lebih baik. Jadi ketika kita bertanya ke si chatbotnya, chatbot itu bakalan menjawab sesuai dengan apa yang udah kita bikin personanya. Kalau misalnya kita bikinnya bijak dan sopan, ya dia bakalan ngejawab itu. Dan ketika kita bertanya di luar machine learning konteksnya, dia bakalan jawab. Dia sebagai machine learning expert, dia nggak ngerti dengan apa yang kita tanyain gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa bikin sebuah chatbot yang ini tuh menyesuaikan dengan produk yang teman-teman sedang bangun gitu. Chat topiknya bisa teman-teman sesuaikan seperti itu. Bagaimana cara kita pakainya? Sebenarnya ini gampang banget karena ini udah disediain. Jadi ketika kita tadi membuat persona di sini tinggal kita atur lagi promptnya tuh kayak gimana, si template-nya, chat topiknya apa, sama si user question-nya. Di balik sini ada sebuah pipeline yang bakalan kita pelajari gitu. Misalkan yang harus teman-teman pahami ketika menggunakan si model ini. Sebenarnya dari banyak banget parameter ini, yang paling penting tuh ya model path-nya ya. Kalau misalnya nggak ada model path-nya nggak akan bisa jalan. Yang kedua NCTX ini. NCTX ini apa? NCTX ini tuh nilai konteks dari prompt yang kita kirim tuh dia bakalan mengambil atau dia bakalan menghitung kata yang paling pentingnya tuh berapa banyak gitu. Yang di sini tuh aku setnya di 6.000 gitu. Lalu yang paling penting kedua ada temperatur. Temperatur ini apa sebenarnya? Temperatur ini tuh lebih ke kayak kreativitas si chatbotnya. Semakin kecil nilai temperatur, semakin strict dia menjawab pertanyaannya. Bakalan sesuai dengan si dataset yang kita berikan aja gitu. Tapi semakin besar si nilai temperaturnya, kreativitas dari si chatbot ini tuh bakalan lebih liar gitu. Walaupun ya jawabannya belum tentu benar dan relevan. Tetapi dia bakalan nyari semakin kreativitas si temperaturnya, dia bakalan nyari nilai-nilai yang lebih mendekatinya lagi gitu. Itu yang pentingnya ketika di sini. Ada satu lagi max token, sorry. Max token di sini tuh salah satu yang paling penting karena ketika kita menggunakan sebuah API atau kita membuat sebuah chatbot dari luar, kita tuh pasti di limit gitu si max tokennya. Dan itu tuh bakalan jadi berbayar. Nah di sini teman-teman bisa set sendiri jumlah token yang dibalikin dari si pertanyaan teman-teman atau menjadi jawabannya itu ada berapa token gitu. Nah ini jumlah maksimal si tokennya teman-teman. Itu sebenarnya untuk kita bikin yang namanya chatbot gitu. Ini salah satu contohnya aku nggak bisa live demo karena itu butuh proses. Ini jadi aku bikin setnya itu namanya Diko. Diko itu tuh salah satu maskot di decoding dan dia tuh sebagai chatbot master gitu atau expertise-nya di machine learning. Aku nanyain apa perbedaan supervised learning dan unsupervised learning. Nah, di sini dia bakalan ngejawab pertanyaan itu sesuai dengan konteks yang kita berikan, teman-teman. Nah, balik lagi ke materi selanjutnya, kita bakalan ngomongin tentang text to image generation. Text to image generation ini yang tadi udah dijelasin sama Mbak Esther juga, kita bisa membuat sebuah image berdasarkan prompt yang kita kirimkan gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman sadar, di beberapa image generation ini tuh ada banyak banget batasan yang nggak bisa kita generate gitu. Tetapi di beberapa services image generation, kita masih bisa mengenerate gambar-gambar yang mungkin ya nggak bisa kita sebutin di sini, tapi konotasinya negatif ya, itu masih bisa di-generate gitu. Bagaimana cara kita membuat sebuah services untuk melakukan image generation, tetapi kita nggak pengen gitu, ada gambar-gambar yang kita nggak pengen keluarin. Nah kita bakalan bahas itu di slide selanjutnya. Sebelum masuk ke situ, aku pengen ngomongin dulu ada beberapa algoritma yang sekarang tuh jadinya hype banget gitu tentang si image generation. Ada 3, yang pertama itu namanya Generative Adversarial Network, yang kedua
variational autoencoder, dan yang terakhir denoising diffusion model. Perbedaannya apa? Sebenarnya perbedaannya itu di bagian ketika kita menjalankan si image-nya, si algoritmanya. Di bagian pertama, generative adversarial network ini tuh bekerja dengan dua buah poin penting. Yang pertama namanya diskriminator, yang kedua generator gitu. Yang kedua ada variational autoencoder. Variational autoencoder ini bakalan ngubah gambar yang kita masukkan sebagai dataset menjadi sebuah vektor. Nah, yang terakhir diffusion model. Diffusion model ini tuh salah satu model yang sekarang lagi hype juga karena dia bisa mengirimkan gambar yang lebih lebih tajam gitu. Di kesempatan kali ini, aku bakalan ngejelasin satu model doang, yaitu diffusion model. Diffusion model itu tuh sebenarnya gimana kerjanya, bagaimana di belakangnya, dan apakah kita bisa melakukan atau mendeploy diffusion model ini tuh ke aplikasi yang kita sedang bangun gitu teman-teman. Nah, ini salah satu contoh penerapan atau penggunaan diffusion model. Ada salah satu services namanya Stable Diffusion. Stable Diffusion ini tuh services yang menggunakan model diffusion model. Nah, ketika kita masukkan sebuah prompt di sini aku masukin a beautiful sunset from Bandung dan akan mengenerate sebuah image seperti ini. Yang aku juga nggak tahu ini Bandung tahun berapa, tapi kayaknya Bandung nggak kayak gini sekarang. Nah, kita bakalan ada pertanyaan mungkin. Gimana sebenarnya ini tuh terjadi? Bagaimana Stable Diffusion ini tuh bekerja hingga bisa menghasilkan dari yang asalnya teks berubah menjadi sebuah image gitu teman-teman. Nah di sini ada yang namanya adding noising ke sebuah image. Yang dataset yang kita masukin ini tuh akan di-encode dan akan diubah menjadi sebuah gambar yang memiliki banyak banget noise gitu. Kalau misalnya kita hitung satu persatu, noise-nya tuh sama seperti kalau misalnya kita bikin discriminative AI, ini tuh sama seperti epoch gitu. Jadi bakalan ada step by step-nya hingga akhirnya tuh si gambar yang kita masukkan ini tuh full noise gitu. Jadi ketika kita masukin semantic text, kita tuh bakalan mencari pattern-nya itu sesuai dengan teks yang kita kirimkan atau enggak gitu. Balik lagi, mungkin ada pertanyaan lagi, gimana cara kita masukin noise ke gambar yang kita miliki? Mungkin di sini aku ada yang suka mata pelajaran yang sangat menyenangkan, matematika? Nggak ada yang suka. Oh, ada yang suka, mantap, suka matematika. Sebenarnya di baliknya ini ada yang namanya sebuah sequential differential equation gitu, stochastic differential equation. Kalau misalnya kita pengen belajar tentang ada apa sih di balik diffusion model? Diffusion model itu baliknya ini, sebuah fungsi untuk menambahkan sebuah noise ke gambar yang kita miliki. Tetapi kalau misalnya teman-teman, ini banyak yang moto berarti banyak yang ngerti ya. Mantap. Kalau misalnya teman-teman kalau misalnya moto mungkin ada yang udah ngerti, tetapi kalau misalnya kita pahamin lagi, ini bakal menjadi sebuah fungsi yang sangat panjang banget teman-teman. Dan teman-teman gak harus paham itu sekarang gitu. Ini salah satu pionir di machine learning, dia juga bilang di matematika, kalau misalnya teman-teman belum paham, ya pahamin gitu, tetapi ya nggak apa-apa, nggak sekarang juga gitu. Mungkin kalau misalnya kita tadi bahas si matematikanya, kita bakalan bahas itu sampai sore dan nanti yang data scientist nggak jadi teman-teman. Jadi mungkin kita bakalan ganti aja pertanyaannya daripada kita terusin how it works, kita ganti pertanyaannya jadi how to use si diffusion model gitu teman-teman. Nah, yang pertama ketika kita ingin menggunakan si diffusion model, ada 4 komponen yang paling penting dan harus kita persiapkan sebelumnya. Yang pertama itu model yang ada di Hugging Face. Untuk si versi modelnya sebenarnya nggak wajib yang versi ini, teman-teman juga bisa pakai versi yang 1,5, 2 dan lainnya gitu. Atau bahkan teman-teman nggak pengen pakai model Stable Diffusion itu sama-sama nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang kedua, tadi aku ngomongin nggak pakai GPU juga nggak apa-apa. Tapi buat yang kali ini kayaknya perlu deh teman-teman. Tapi jangan panik karena kita masih bisa gunain ini tuh di Google Colab. Jadi buat komputer-komputer yang belum ada GPU-nya, teman-teman masih bisa cobain ini tuh di Google Colab teman-teman. Nah, yang ketiga, diffuser, salah satu library yang dibikin oleh Hugging Face, ini tuh bakalan menjadi sebuah pipeline ketika kita melakukan loading si model diffusionnya ini gitu teman-teman. Nah, yang terakhir, karena kita ingin mengenerate sebuah image, kita harus bikin sebuah image yang responsible gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah ikut ke sini, masa sih teman-teman masih bikin generate image yang di luar konteks gitu teman-teman, kayak politik,
NSFW dan lainnya. Jadi nggak mungkin lah, aku percaya banget sama teman-teman. Nah, di sini bagaimana cara kita membuat sebuah stable diffusion atau sebuah services yang dapat mengenerate image gitu. Kita tinggal pakai aja diffuser yang tadi itu tinggal kita import dan kita membuat sebuah pipeline. Pipeline ini tuh untuk melakukan loading dari si modelnya dan kita tuh melakukan setnya itu menjadi floating point 16 gitu. Kalau misalnya tadi kita ngomongin fine tuning di Gemma, ada yang namanya quantization. Sebenarnya di sini juga bisa gitu. Kalau misalnya untuk quantization LoRa, kita juga bisa melakukan fine tuning di model ini juga, teman-teman. Oke, selanjutnya ketika kita udah melakukan loading si model, sebenarnya ini tuh udah bisa kita gunakan. Prompt-nya kayak gini, salah satu contohnya. So, a dog using combat machine gitu, teman-teman. Tapi ini kan masa kita masukin image ini apa namanya golok gitu di gambar yang kita milikin gitu. Jadi kan kayak nggak enak aja gitu. Kalau misalnya kita bikin sebuah model dan ini masih bisa mengenerate sebuah gambar-gambar atau objek-objek yang di luar keinginan kita gitu. Makanya di sini tuh belum diterapin yang namanya responsible gitu. Selanjutnya, ketika kita udah melakukan loading dari model yang kita miliki, ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan gitu ketika kita melakukan loading dari si model diffusion ini. Yang pertama, ada yang namanya inference step. Inference steps ini apa? Ini tuh sama seperti epoch ketika kita melakukan training di model diskriminatif gitu atau di CNN, RNN dan lain-lain gitu. Semakin banyak si inference steps-nya, semakin detail juga gitu si hasil denoising si noise yang ada di gambarnya gitu. Bahkan semakin banyak juga objek yang ada di dalam image yang kita generate. Yang kedua, guidance scales. Guidance scales ini apa? Ini tuh semakin kecil nilai yang kita masukin, fotonya tuh semakin realistik. Tapi semakin besar, semakin estetik gitu, semakin estetik. Estetik itu kalau misalnya teman-teman ngopi yang banyak kerikilnya, nah berarti gedein si guidance scale-nya supaya itu estetik teman-teman. Yang ketiga, dimension. Dimension ini apa? Dimension ini tuh, ya ini ukurannya. Ukuran dari gambar yang akan kita generate tuh, dia bakalan berukuran portrait kah, 512 kali 512 kah, atau yang lainnya gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting, negative prompt. Negative prompt ini bisa menghindarkan atau bisa menghilangkan sebuah objek yang kita nggak pengen di image yang akan kita generate gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi aku nge-generate sebuah gambar anjing menggunakan golok, kalau misalnya aku tambahin negative prompt golok, goloknya itu nggak akan ada gitu. Ada tapi nggak akan sejelas itu. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah image gambar manusia umur 23 tahun, kalau misalnya kita nggak pakai negatif prompt, mungkin promptnya bakalan tetap ada kumisnya, beardnya, atau yang lainnya gitu. Cara kerja negatif prompt itu tuh kayak gini. Nah, ketika kita nggak pakai si negatif prompt, ini tuh bakalan menghasilkan gambar yang sesuai aja gitu apa yang mereka punya gitu. Tetapi ketika kita menggunakan negatif prompt, itu bakalan menghilangkan objek-objek yang kita nggak mau, teman-teman. Nah, selain itu, kita kan udah ngekontrol si responsible ini ketika kita membangun atau menggunakan si generative AI-nya. Yang kedua, di stable diffusion kita juga bisa melakukan fine tuning, teman-teman. Fine tuning itu kita bisa menginjek foto yang kita miliki atau dataset yang kita miliki itu ke model si stable diffusion-nya itu sendiri. Bagaimana caranya? Sebenarnya caranya itu mudah banget, teman-teman. Aku pakai fotoku sendiri bukan karena narsis, tapi aku nggak mau pakai foto orang lain karena takut bermasalah ke depannya. Nah, di sini teman-teman tinggal set aja foto yang teman-teman masukin itu tuh fotonya siapa, terus kelas promnya siapa. Aku di sini contohnya ini adalah foto Raffi, foto sendiri dengan instance-nya ini tuh foto dari seorang orang gitu manusia. Jadi ketika kita masukin foto kita dan kita lakukan fine tuning, kita bisa fine tuning menggunakan Dreamboat atau apapun itu gitu. Yang tadi mirip sama yang dilakukan Bu Esther di Gemma, teman-teman. Dan kita pun harus melakukan kuantisasi supaya itu nggak terlalu berat. Contohnya di sini ketika aku menggunakan collab dan melakukan fine tuning, ini tuh memakan VRAM sebesar 11, sekian giga gitu dan itu cukup berat. Dan untuk melakukan fine tuning satu gambar ini, itu tuh makan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Setelah itu, apa yang terjadi di balik fine tuning ini? Dari satu gambar ini tuh bakalan dinambahin noise secara acak. Noise secara acak seperti ini. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini tuh noise yang ditambahin gitu. Jadi gambarnya nggak sejernih gambar yang aku masukin. Dan ketika ini sudah dijadikan bahan training, aku bisa
berangkat kemana saja dan aku bisa jadi siapa saja teman-teman. Tetapi ya tetap kalau misalnya kita masukin si negatif prompt, aku pengen bikin sebuah gambar tapi nggak mengandung unsur politik, nggak mengandung unsur yang di luar hukum dan lain-lain gitu. Jadi ketika teman-teman masukin foto teman-teman atau misalnya teman-teman pengen masukin foto keluarga, teman-teman juga bisa melakukan fine tuning dan teman-teman bisa langsung nge-generate gambar sesuai dengan gambar dataset yang teman-teman masukin gitu teman-teman. Nanti at the end of the session, aku juga bakalan masukin sebuah QR code dan teman-teman bisa cek si code-nya itu bakalan kayak gimana gitu. Jadi aku di sini nggak ngejelasin code-nya banyak, aku bakalan ngejelasin tentang code-code yang pentingnya aja. Kalau misalnya teman-teman pengen nyobain, ada di at the end of session aku bakalan masukin link GitHub-nya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ketika nyobain ada permasalahan, teman-teman juga bisa langsung tanyain ke aku ya. Yang terakhir kita ngomongin tentang multimodal model teman-teman. Multimodal model ini apa sih sebenarnya? Multimodal model ini tuh salah satu model yang bakalan kita pakai. Kalau misalnya tadi dijelasin sama Bu Esther, ini tuh salah satu model yang bisa bisa mengenerate bisa memahami teks dan gambar dalam satu model gitu teman-teman. Di sini bagaimana cara kerja multimodal model ini? Yang pertama, kalau misalnya teman-teman lihat, ini tuh kita bisa bisa mengklasifikasikan sebuah gambar menggunakan CNN. Di luar ini pun ada algoritma yang lainnya, tapi aku jelasin yang di sini. Gambar ini akan diklasifikasikan oleh CNN dan mendapatkan parameter-parameter yang pentingnya saja. Lalu itu bakalan di-encode. Yang kedua, ini tuh bakalan men-encode sebuah teks dan teks ini tuh ya ini bisa pakai BLSTM atau LSTM doang atau ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini bakalan di-encode dan menjadi sebuah dataset latent space yang itu tuh bakalan berisinya tuh dataset yang kita miliki gitu. Hingga akhirnya ini tuh bisa menjelaskan apa yang kita minta ketika kita masukkan sebuah prompt yang isinya teks dan gambar. Mungkin di sini teman-teman tadi udah dijelasin ketika kita masukin gambar cilok, kita pengen masukin gimana cara bikinnya, itu bakalan nge-generate itu. Nah, multimodal di sini tuh sama gitu kayak yang tadi dijelasin sama Bu Esther. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan ngomongin tentang salah satu multimodal yang open source gitu dan teman-teman tuh bisa pakai ini dimanapun dan kapanpun gitu teman-teman. Bahkan teman-teman juga bisa deploy si multimodal model ini tuh ke proyek yang teman-teman lagi lagi bikin atau lagi dibangun. Aku pengen kenalin salah satu modal, namanya itu Lava, teman-teman. Lava ini apa sih sebenarnya? Lava ini tuh gabungan dari large language model dengan virtual assistant gitu. Virtual assistant itu jadi memungkinkan kita untuk memberikan, si Lava ini tuh memungkinkan untuk memahami tentang teks dan gambar yang diberikan kita gitu ke si prompt-nya ini. Gimana cara kita pakainya? Kalau tadi kita udah ngomongin tentang code gitu. Nah, di kesempatan ketiga ini aku pengen ngomongin yang lebih gampang lagi deh. Gimana cara kita menggunakan Lava dengan ya tinggal kita install gitu teman-teman. Aku pengen kenalin lagi salah satu framework namanya Ollama. Ollama ini tuh salah satu framework yang bisa kita pakai kapan aja dan ini tuh open source gitu teman-teman. Di dalam Ollama ini sendiri, ini tuh ada banyak banget model. Nggak cuma Lava, ada juga Gemma, ada juga Llama dan yang lainnya gitu. Jadi teman-teman bisa pakai si Ollama ini tuh dan teman-teman bisa download si modelsnya itu gitu teman-teman. Teman-teman bisa langsung consume si modelnya dan ini tuh berubah framework dan kita kekurangan ketika kita menggunakan Ollama ini tuh kita nggak fleksibel ketika kita mengubah hal-hal tertentu gitu. Jadi ketika kita menggunakan Ollama atau sebuah framework ya kita tinggal usingnya aja. Tapi di balik kita tinggal pakai, kita juga bisa deploy si Ollama ini tuh ke services yang kita punya. Jadi ya sebenarnya tergantung balik lagi tujuannya teman-teman pengen membangun sebuah sistem generatif AI atau teman-teman pengen eksplorasi gitu. Kalau misalnya di sini teman-teman tinggal pakainya aja gitu. Gimana cara kita menggunakan Ollama teman-teman? Yang pertama, Ollama ini tuh bisa dengan dua cara kita installnya. Yang pertama melalui CLI, teman-teman bisa langsung install pip install Ollama atau teman-teman bisa mengunjungi si websitenya gitu. Websitenya itu ya namanya Ollama. Ollama nanti teman-teman bisa menyesuaikan sistem operation yang teman-teman gunakan gitu. Dan ketika once ini udah diinstal, teman-teman tinggal panggil aja model apa sebenarnya yang bakalan teman-teman pakai gitu. Contohnya, aku di sini pakainya si Lava. Lava ini jadi ketika kita pengen pakai si model Lava, kita tinggal masukin aja prompt-nya di sini. Ollama run Lava.
Kalau misalnya kita belum punya si modelnya, ini bakalan otomatis mendownload teman-teman. Ini bakalan otomatis mendownload dan ketika kita sudah mendownload si model itu, kita udah bisa kita tinggal gunakan gitu. Di sini kan promnya aku bilang explain this picture gitu. Nah akhirnya dia bakalan merespon. Responnya itu dia bakalan ngasih tahu kalau misalnya ini tuh sebuah gambar kucing yang lagi tiduran gitu. Dan ini sesuai dengan apa yang ada di gambar. Kayak gitu untuk menggunakan si Ollama. Mungkin itu gampang banget teman-teman untuk kita pakai si Ollama. Tetapi kan dibalik 3 poin tadi, 3 cara kita mengimplementasikan si generatif AI, ujung-ujungnya adalah untuk mendeploy ke aplikasi atau program yang sedang kita bikin gitu. Ketika kita menggunakan salah satu dari ketiga cara itu ya, itu masih bisa aja untuk kita deploy gitu. Kan tujuan utamanya kita untuk memuaskan atasan ya teman-teman. Nah, yang terakhir di sini ada salah satu code yang nanti teman-teman bisa download dan teman-teman bisa jalanin si Lava dan kalau Lava kayaknya enggak deh karena teman-teman bisa langsung download. Teman-teman bisa jalanin si Stable Diffusion-nya itu sendiri gitu. Teman-teman bisa melakukan fine tuning dan teman-teman bisa masukin dataset yang teman-teman miliki. Dengan catatan kalau misalnya teman-teman menggunakan Google Colab, itu ada yang namanya limit teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai Google Colab itu bisa tapi nggak akan sebanyak Google Colab yang Pro gitu untuk menggunakan si GPU-nya teman-teman. Nah, dengan perkembangan AI yang sangat ngebut banget nih, padahal waktu aku belajar pertama kali AI, Bang Andrew Ng itu ngomong kalau misalnya perkembangan AI itu nggak akan secepat ini, bahkan general AI itu akan diprediksi tahun 2030 gitu. Tetapi dengan perkembangan AI yang sangat cepat ini, ada sebuah statement yang mungkin ini juga menjadi banyak ketakutan di machine learning developer gitu. Yang pertama, ini ada salah satu statement, si CEO Nvidia ini bilang kalau misalnya kita nggak harus belajar programming, tapi kita tuh tinggal belajar bagaimana penggunaannya gitu teman-teman. Kan itu buat kita yang baru belajar machine learning menjadinya jiper duluan ya teman-teman. Kita takut duluan apakah pekerjaan kita tuh bakalan sustain ke depannya atau enggak gitu. Tetapi sampai sekarang Nvidia sendiri pun malah ngembangin AI gitu. Jadi statementnya ya buatku nggak terlalu relevan gitu karena kita secanggih-canggihnya AI saat ini itu masih butuh maintenance dan yang bisa maintenance-nya siapa? Yaitu kita manusia gitu. Jadi kita masih bisa menjadi seorang developer itu sendiri gitu. Sebagai salah satu contoh perkembangan AI yang saat ini lagi ramai juga ada yang namanya Sora AI. Sora AI ini tuh salah satu perkembangan AI yang dia tuh sekarang bisa mengenerate sebuah video dari prompt gitu. Kan sekarang kebanyakan Midjourney, Stable Diffusion dan lain-lain tuh masih di foto gitu. Nah di Sora AI ini tuh bisa mengenerate sebuah video yang mana video ini tuh bisa kita use untuk company project atau apapun itu gitu atau profile dan lain-lain. Selain itu ada perkembangan AI yang lebih gila lagi teman-teman selain si generatif AI karena di tahun 2023-2024 tuh kebanyakan kita ngomongin tentang generatif AI. Tapi ada perkembangan AI yang sangat pesat selain generatif AI. Ada yang namanya Tongtong. Tongtong ini salah satu penelitian yang dari Beijing. Si Tongtong ini tuh kalau misalnya kita ngomongin dulu AI atau machine learning tuh nggak punya emosi. Kita nggak bisa belajar gitu. Di Tongtong, digadang-gadang ya teman-teman di beritanya, aku juga belum pakai si Tongtong, dia tuh udah punya emosi dan dia bisa berkembang gitu. Jadi katanya tuh ini salah satu pionir dari yang namanya General AI gitu. Yang mana Bang Andrew bilang kalau misalnya General AI itu ramai akan mulai pada tahun 2030. Tetapi saat ini ada yang namanya Tongtong dan Tongtong ini tuh bisa berkembang, yang asalnya dia umur 3-4 tahun dia bisa berkembang dan dia bisa tahu apa yang dia lakukan itu salah atau enggak gitu. Itu kan gila banget ya, dia udah bisa belajar dari sesuai kayak manusia kita gitu, kayak kita punya anak, aku gak punya anak, aku waktu kecil lah ya, waktu 3-4 tahun kita belajar sampai kita gede sekarang kita bisa belajar terkait apa yang salah, apa yang benar dan katanya Tongtong ini tuh bisa kayak gitu. Jadi kan itu udah perkembangan yang sangat signifikan gitu. Nah dari perkembangan AI yang sangat cepat ini muncullah sebuah pertanyaan, apakah AI bakalan ngambil pekerjaanku? Tapi mungkin tadi kalau misalnya tadi di sana di Bu Esther, apakah AI itu kita tim AI atau bukan AI gitu? Buat teman-teman yang datang ke sini, mungkin teman-teman bakalan menjadi tim AI karena aku yakin pekerjaan AI itu nggak akan ngambil pekerjaan kita gitu karena kita yang bikin si AI-nya itu sendiri dan AI itu sendiri bakalan kita maintenance gitu. Jadi mungkin pilihannya apakah teman-teman bakalan diem aja dan nonton aja dengan perkembangan AI yang sangat cepat
atau teman-teman pengen jadi salah satu developer si machine learning itu sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa tentuin itu pilihan itu sendiri di sekarang. Kedepannya teman-teman bakalan nonton aja atau teman-teman ingin menjadi seorang machine learning developer. Mungkin itu aja dari aku teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manyalah. Tepuk tangannya meriah buat Raffi dong. Wuh. Mantap. Keren. Oke teman-teman, habis ini kita ada Q&A ya. Oke. Mungkin operator bisa tampilkan slide-nya kembali buat teman-teman yang belum sempat scan ya. Karena kita akan ada Q&A. Boleh minum dulu Pak? Boleh dong. Sorry teman-teman. Ya silakan di-scan teman-teman. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan terpilih yang akan dijawab oleh dua narasumber kita yang hari ini keren banget. Sini ya. Baik, kita akan manggilkan dua pembicara kita pada siang hari ini. Silakan Mbak Esther dan Mas Raffi untuk duduk. Oke. Udah siap? Oke, siap ya. Kita akan buka pertanyaan yang pertama mungkin. Ya, tim saya sudah membuat sebuah code model untuk sebuah klasifikasi bagaimana cara agar code tersebut bisa dideploy supaya tidak harus melakukan training data secara manual. Goalnya ingin memiliki API dengan model yang sudah di-training sebelumnya. Butuh clue-clue apa aja yang harus dipelajari. Silakan mungkin bisa dijawab. Oke, boleh aku dulu ya. Oke, gimana cara kita ngedeploy sebuah model machine learning yang kita bikin? Sebenarnya ada beberapa pilihan gitu. Yang pertama tentuin dulu apakah model yang kita bikin itu tuh kita butuh prediksi secara real time atau batch gitu teman-teman. Once kita udah tahu ini tuh kita bisa real time, kita milih real time atau batch, kita bisa milih sesuaiin model kita tuh pengen ngedeploynya kemana. Kalau misalnya kita pengen masukin si model kita tuh ke edge computation, kayak misalnya mobile atau IoT, kita bisa convert si model kita itu tuh ke TF Lite, atau misalnya kita pengen kita pakainya di website atau kita bikin sebuah API, kita bisa convert modelnya itu ke TFJS. Atau ketika teman-teman pengen bikin model ini tuh bisa melatih dirinya sendiri, teman-teman bisa pakai TFX, TF Serving, dan teman-teman bisa bikin MLOps gitu teman-teman. Jadi itu balik lagi menyesuaikan dulu teman-teman pengen ngedeploy itu kemana dan di mana gitu. Mungkin itu dari aku, dan dari Pak Esther mungkin ada tambahan. Iya, kita bisa pakai Google Cloud juga, misalkan kalau pengen deploy gitu ya, pakai Google Cloud Run misalnya, itu cara tercepat untuk deploy endpoint. Terus di Vertex juga ada toolnya untuk langsung juga bikin endpoint, jadi itu dipermudah juga. Platform-platform lain juga sama sih, jadi kita bisa pilih model yang sesuai, terus langsung kita pasang sebagai, biasanya sih kalau kliennya web based atau Android berarti kita bikin endpoint untuk bisa nerima request terus mengembalikan respons hasil dari model ML-nya itu. Nah kalau emang itu real time, jadi modelnya itu pengen training paralel dengan mengembalikan result, nah kita bisa pakai TFX misalnya, kita bikin pipeline untuk real time training sekaligus testingnya juga jalan gitu. Oke, luar biasa. Sudah terjawab ya Mas Misdan Wijaya. Oke, selanjutnya dari Alif Ramadan. Bagaimana cara memantau LLM di production tanpa menggunakan LLM itu sendiri? Apakah ada matriks evaluasi yang relevan untuk kasus ini? Ya, memantau LLM tanpa menggunakan LLM. Boleh mungkin diperjelas lagi maksudnya? Ya, mungkin Mas Alif Ramadan siapa? Mungkin bisa diperjelas. Ada?
Oh itu, oke. Eh, iya, perkenalkan nama saya Alip. Simpelnya sih gini mas, kalau di sebagai AI engineer kan pasti setelah kita deploy model tuh nggak sekedar wallahu alam bisawam gitu kan, pasti harus monitoring gitu kan. Nah sedangkan kalau misalnya konteksnya di LLM yang setahu saya, itu ya user nanya, terus misalnya lama ngejawab, tapi kan kita nggak tahu atau ada baseline apakah nanti si LLM-nya itu terjadi drift, atau responnya jadi ngawur dan sebagainya. Makanya kalau dari yang saya lihat kan ada evaluator pakai misalnya evaluasi pakai ChatGPT misalnya. Tapi kan itu adalah LLM itu sendiri dan punya cost. Nah kira-kira ada nggak sih metrik evaluasi kayak misalnya akurasi, precision, recall dan sebagainya yang bisa digunakan untuk mengukur respon dari LLM di production itu sendiri gitu. Terima kasih. Mau Mbak dulu, aku dulu? Aku dulu. Oke, terima kasih Mas. Mungkin aku bakalan ngomongin sedikit tentang waktu kita melakukan fine tuning di LLM gitu. Ketika kita melakukan fine tuning di LLM, kita tuh bisa menggunakan salah satu algoritma yang namanya supervised fine tuning. Yang dimana di bawahnya itu ada yang namanya reinforcement learning by human feedback. Jadi ketika kita pengen monitoring dan jawabannya salah, itu tuh bakalan bisa kita kasih tahu kalau misalnya jawabannya itu salah. Jadi mesin bakalan mempelajari jawabannya itu salah atau enggak berdasarkan si RLHF-nya itu sendiri gitu. Jadi kita nggak harus memonitoring itu sendiri, kita nggak harus memonitoring itu secara manual, tetapi si chatbot ini tuh bakalan tahu ketika kita kalau misalnya di ChatGPT atau di Gemini, ketika jawabannya itu nggak sesuai sama kita bisa ngeprom ulang kan, atau kita bisa ngasih minta jawaban yang lainnya. Nah itu tuh salah satu implementasi dari RLHF gitu. Jadi si mesin bakalan belajar dari si pengguna itu sendirinya juga gitu. Jadi itu bakalan salah satu cara untuk memonitoringnya. Mungkin dari Master ada. Ya, jadi bisa ya. Emang kita ngukur ngevaluasi result dari LLM. Jadi kita punya pasangan, misalnya nih kita develop chatbot, berarti kita punya pasangan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan. Terus nanti kita bisa tes outputnya chatbotnya seperti apa, apakah sesuai apa enggak, ya matriksnya ya standar sih, jadi sudah bisa langsung dicoba sih, ada code-nya dan langsung kita bisa melihat akurasi, ngukur. Dan kalau memang kurang cocok kita bisa langsung pakai model lainnya. Ya tadi ikut kayak Gemini itu ada mixture of model. Jadi kalau kita develop backend sendiri sih kita bisa kayak pakai 3 model gitu yang mana yang paling cocok. Kadang case by case. Jadi kalau misalnya case nanya produk kita cocoknya yang ini modelnya. Terus yang case untuk solve kalau ada issue cocoknya model yang itu. Jadi kita bisa mix juga gitu. Oke, luar biasa. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya dari Rafli Alfian. Sebelumnya sempat dibahas tentang model untuk text to image dan ada 3 buah model. Bisakah kita menggabungkan atau memakai 2 buah atau lebih model di dalam pipeline model tersebut? Mungkin Mbak Esther ya bisa jawab. Oke, ya bisa banget gitu. Jadi dalam step-stepnya memang misalkan untuk DALL-E itu kan jago generate image. Tapi image yang dihasilkan DALL-E ini kurang realistis. Nah sama Stable Diffusion, gambar yang kurang realistis tadi sama dia dibikin supaya lebih realistis. Jadi memang kita akan mix gitu tadi. Kita akan gunakan yang mana yang cocok untuk setiap task gitu, bisa banget. Ya, begitu teman-teman. Mungkin bukan 3 model mungkin ya, tapi 3 algoritma yang tadi GAN, Phi, sama si diffusion model ya. Itu aja tambahan dari aku. Oke, thank you. Selanjutnya dari Ahmad ya. Saya tidak terlalu khawatir dengan AI, justru saya khawatir AI disalahgunakan oleh penggunanya. Bagaimana kita selaku developer untuk mengatasi hal ini? Oke, menarik nih. Oke, tadi kan udah kita jelasin bagaimana cara kita mengatasi si AI ini. Yang tadi kita tuh nggak bisa ngebatasin kreativitas warga negara Indonesia kita tercinta, teman-teman. Jadi ya sebisa mungkin kita harus bisa ngasih batasan ketika kita menambahkan dataset. Dataset ini tuh tidak berisi hal-hal yang bisa disalahgunakan walaupun tetap bakalan ada gitu. Selain itu kita juga bisa bikin sebuah persona. Kalau misalnya kita ngomongin di generative AI, kita bisa masukin sebuah persona di promptnya atau ketika kita bikin text to image generation tadi kita bisa ngomongin
tentang si negatif prompt, atau bahkan ketika kita bikin sebuah discriminative AI, responsible AI ini tuh pun masih bisa kita terapin gitu. Kita bisa masukin semua citation ketika kita collecting data, algoritmanya apa, hingga akhir kita publish si dataset ini, kita juga bisa kasih citasi ke model yang kita bikin gitu. Jadi kalau misalnya kita udah menerapkan si responsible AI ini, kecil kemungkinannya si user ini bisa menyalahgunakan gitu, walaupun tetap ada aja karena sangat kreatif teman-teman. Jadi sebagai developer kita hanya bisa meminimalisir gitu. Kita tidak, untuk saat ini ya, kita belum bisa benar-benar bikin strict, ini tuh nggak akan bisa ada yang namanya penyalahgunaan dan lain-lain gitu. Mungkin itu dari aku jawabannya. Oke, melanjutkan juga kalau kita dulu misalnya kayak saya ngolah data sosmed ya, itu gimana-gimana juga harus handle spam, terus harus handle hate speech. Nah sebenarnya dari dulu ya sama juga, nah sekarang setelah ada AI ya kita juga harus lawan hoax, fake news misalnya. Saya juga develop project itu. Gadahoax.com ya, karena kita harus lawan fake news. Nah di generative AI ada kayak GPT-0 ya, misalnya dia detect apakah teks itu hasil dari GPT. Termasuk kalau di dunia perpaperan, mungkin ada yang tugas kuliahnya dulu disuruh dosen harus bikin paper, itu sekarang bahaya nih, karena semua paper itu banyak yang pakai GPT. Jadi ketika kita submit sekarang, itu harus ada checkbooknya. Saya tidak menggunakan generative AI untuk membuat paper ini, ataupun ya buku ini ya di copywriting. Nah mungkin kita developer ya bisanya berusaha nangkep kalau ada konten yang harusnya tidak boleh pakai generatif. Enggak semua sih konten itu enggak boleh pakai, jadi ada yang harus pakai, disarankan pakai, ada enggak boleh. Nah kita mungkin bisa juga mengembangkan ekosistem dengan membuat seperti GPT-0 tadi gitu ya. Spam detection atau fake news detection yang bisa dilihat, oh ini kayaknya generatan dari AI, termasuk gambar ya. Ya kita juga bisa melihat sinkronisasi gambar dengan teksnya, apakah ini real apa enggak. Itu juga topik-topik yang kita bisa explore gitu. Oke, luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Dari mungkin Sinamokrim dulu ya, karena tadi ada di bawahnya. Mau nanya Kak, nek misal backend AI langsung nembak api di backend atau di cloud gitu? Ya ini maksudnya nek itu maksudnya misalkan ya, kalau gitu ya bahasa Jawa gitu. Nek misal bikin backend AI langsung nembak api di backend atau di cloud gitu, dan parameter responnya di hardcode, apa responnya tetap sama atau beda? Karena ngirim prompt sama di waktu yang beda, itu responnya bisa beda gitu ya. Kalau kita pingin kayak hasilnya itu konsisten, ada yang namanya temperature itu. Jadi temperature-nya bisa dinolkan sih. Karena semakin tinggi itu semakin kreatif biasanya. Jadi memang setiap di call hasilnya bisa beda-beda. Nah itu kita bisa setting supaya dia nggak terlalu kreatif, jadi udah standar gitu. Oke, melanjutkan lagi yang tadi kan udah ngomongin temperature ya teman-teman. Kalau misalnya untuk jawabannya random atau enggak, sebenarnya kita bisa bikinnya pasti random, tetapi kalau misalnya jawabannya pengen sesuai, kita bisa nambahin seed ketika kita menambahkan atau melakukan fine tuning di model yang kita bikin gitu. Seed ini apa? Seed ini tuh bakalan jadi sebuah start yang sama setiap kita ngerunning si prompt-nya itu sendiri gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalaupun kita hardcode si parameternya, jawabannya tuh pasti beda-beda kecuali kita masukin seed yang sama gitu teman-teman. Oke, lumayan jelas ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya dari Ram. Semisal saya ingin membuat produk recommendation system dari sebuah e-commerce, apakah modelnya di training secara terus-menerus? Karena data produk itu dinamis, serta bagaimana best practice-nya, apakah model tersebut diletakkan satu server dengan back-end atau terpisah? Terima kasih dari Ram. Boleh Mbak Esther duluan. Aku susah bacanya. Oke. Iya, product recommender system itu ya itu tadi. Ya, itu pakai MLOps atau TensorFlow X TFX pipeline, itu salah satu contoh study case. Jadi dari masuk input ke pipeline-nya itu terus training sambil hasilkan output, itu memang modelnya diatur supaya bisa kayak gitu. Jadi dia bisa generate sekaligus bisa terus training sih. Oke. Sebenarnya kita nggak harus bikin ini. Kalau misalnya kebutuhannya kayak gini, kita bisa masukin ke batch loading teman-teman. Jadi mungkin secara interval waktu tertentu itu bakalan retraining secara otomatis. Jadi kita nggak harus lagi nge-fetch si datanya satu-satu gitu. Kalau kebutuhannya ya mungkin ini dinamisnya
nggak mungkin dong kita setiap hari ganti atau setiap jam ganti. Jadi itu mungkin teman-teman bisa tentuin batch loading ini tuh bakalan seberapa lama interval waktunya dia bakalan nge-retraining data itu yang terbaru gitu teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Selanjutnya dari Gede Prasida. Bagaimana cara model Gemini dilatih? Adakah strategi yang dilakukan untuk menghindari efek echo chamber? Nah ini. Oke, ya menjelaskan juga. Jadi tadi dia pakai mixture of model sebenarnya. Jadi MOE tadi dia ya kayak mengambil advantage atau kelebihan utama dari setiap modelnya. Nah sampai sejauh itu dan ya Google DeepMind juga mengeluarkan white paper. Jadi infonya yang ada ya sampai sejauh itu aja gitu ya. Sebenarnya jawabannya Sama. kalau misalnya buat ngindarin si Gemini karena buat pelatihannya tuh kan kita nggak tahu ya pelatihannya kayak gimana Iya. gitu. Masih rahasia Masih dapur, dirahasiakan. yang dikeluarkan itu ya yang info tadi yang Iya. saya share itu yang ya kalau nebak-nebak atau mungkin bisa aja tanya ke Gemini ya. Mungkin yang Kita dikhawatirkan coba echo tanya chambernya. dia gitu. mau ngasih spill seberapa banyak. Sorry buat pertanyaan itu karena aku nggak tahu di belakang Gemini itu pelatihannya kayak gimana. Jadi mungkin aku juga harus belajar lagi gitu. Oke, sip. Dari Rakun Tua, sopo iki? Jadi untuk sekarang apakah kita harus deep dive ke dalam teknologi machine learning? Hilang. Baca yang mana Mas? Iya tadi ada tadi. Oh ternyata hilang. Ya di saya tadi ada. Oke, jadi yang nomor 2 ya. Sejauh mana algoritma machine learning mampu menciptakan dan memperkuat bias budaya, ya, bias budaya rasial, gender yang mungkin tersembunyi di dalam data pelatihan ya. Dan bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini secara efektif dari Rizky Ilham. Ya, kalau bias budaya ini memang susah ya. Jadi itu yang salah satu yang menyebabkan Google itu sebenarnya kan punya assistant dulu. Kita bisa ngobrol kan dengan assistant. Jadi teknologi ini sebenarnya udah lama. Terus kalau untuk object detection sebenarnya kayak Google Self Driving Car pasti sudah bagus juga. Jadi kenapa mereka nggak mengeluarkan? Karena takut yaitu tadi ada bias ini. Dan itu yang terus diperangi sama Gemini termasuk Imagen itu beberapa hari ini tiba-tiba jumlah prompt yang diizinkan itu sangat terbatas. Karena setelah lihat Imagen ini dipakai untuk prompt-prompt yang enggak seharusnya. Jadi hal-hal ini memang yang sedang diperjuangkan untuk para pendevelop model-model LLM ini dan ya kedepannya emang itu parameter sih. Jadi kayak di AI Studio kalian bisa setting parameternya tidak mau ada harassment, tidak mau ada masalah rasisme, nah itu semua bisa diatur sebenarnya. Ya itu yang kita sedang terus berusaha menghindari gitulah. Oke, Ada tanggapan dari ada Mas tambahan Roy? dikit kalau misalnya selain itu kita juga bisa merekonstruksi si dataset yang kita miliki gitu. Kalau misalnya datasetnya ngomongin tentang budaya ya kita harus bisa nambahin lagi dataset terkait budaya-budaya terkait gitu. Kalau misalnya tadi udah ditambahin sama Mbak Esther, aku pengen nambahin terkait si datasetnya itu aja sih. Jadi ketika ada bias atau misalnya kita masukin sebuah dataset harus di make sure lagi apakah dataset yang kita masukin ini tuh mengandung bias kah atau enggak kayak gitu teman-teman. Oke, thank you. Nah ini yang tadi sempat hilang ya. Jadi untuk sekarang apakah kita harus deep dive ke dalam teknologi machine learning dari nol atau kita memanfaatkan teknologi dari model-model yang sudah ada untuk kita train sesuai kebutuhan kita. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita menutup perjumpaan ini. Mungkin silakan dijawab. Oke, apakah kita harus deep dive atau misalnya kita tinggal menggunakan teman-teman? Sebenarnya ini ada pros and cons-nya. Ketika kita hanya menggunakan, kita tuh fleksibilitas buat ngeganti-ganti atau memodifikasinya itu tidak seenak dan seleluasa itu gitu. Jadi ini balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin sebuah machine learning yang mungkin lebih fleksibel ketika kita adjust sesuai dengan kebutuhan kita, ya lebih baik teman-teman tuh deep dive gitu ke dalamnya. Algoritmanya kayak gimana, bagaimana cara pengerjaannya, hingga kenapa ini tuh responnya kayak gitu. Tetapi kalau misalnya
teman-teman pengen cuman bikin agar kita bisa menggunakan saja, ya kita bisa pakai model-model yang udah ada gitu. Khususnya di generatif AI. Kalau misalnya untuk di diskriminatif AI mungkin teman-teman masih bisa bikin dari scratch gitu. Kalau misalnya di generatif AI kan sedikit sulit kalau misalnya kita nggak pakai pre-train model gitu. Atau bahkan sekarang dengan adanya Gemini, AI Studio dan lain-lain itu udah kan kita bakalan lebih mudah gitu. Kita bakalan lebih mudah buat bikin si sistem AI-nya itu sendiri. Jadi balik lagi ke tujuan teman-teman, apakah teman-teman pengen bikin itu sebagai eksplorasi atau teman-teman hanya ingin menggunakan saja gitu. Kalau misalnya menggunakan ya tidak terlalu fleksibel karena ada batasan-batasan tertentu dari company yang ngasihin itunya sendiri gitu. Mungkin Mbak Esther? Ya benar, setuju banget ya. Jadi emang kalau dulu saya develop kadang training itu bisa 1 jam. Tapi bisa sampai 1 minggu. Nah itu dulu perjuangannya kayak gitu ya. Sekarang sudah banyak, kita kan konsepnya code reuse ya. Reusability, jadi ya kita pakai aja, kita pre-train atau kita fine tuning. Nah kita pakai aja kayak gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Oke teman-teman, sebelum kita tutup kita ada sesi foto bareng ya. Mungkin Mas Raffi dan Mbak Esther bisa berdiri di sini menghadap ke sana. Mungkin dari panitia ada yang bisa bantu fotoin. Ya. Oke, Mbak Ruli udah bersiap. Ya, menghadap sana ya. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, bebas. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita akhiri, mungkin ada informasi sedikit ya. Mungkin Mbak Operator bisa ditampilkan di slide. Kita akan ada break time habis ini teman-teman ya. Nanti teman-teman ada kalau yang mau sholat asar ya tidak disediakan di musola dan ada juga snack di pre-function 1 ya kan. Jadi dimohon jangan meninggalkan barang berharga dan tetap dalam penjagaan. Karena nanti ini setelah ini di ruangan ini akan ada parallel track data scientist. Oke? Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Bye. Terima kasih.